Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih penjajahan negara Inggris di tanah Nusantara? Mari kita belajar tentang masa penjajahan Inggris di Indonesia. Pada abad ke-18, bangsa Eropa berlomba-lomba mencari rempah-rempah di Indonesia. Salah satunya adalah negara Inggris. Mereka tertarik dengan kekayaan rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia dengan kekayaan rempah-rempahnya menjadi incaran banyak bangsa Eropa, termasuk Inggris. Namun, saat itu Belanda sudah lebih dulu menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Indonesia dengan kekayaan rempah-rempahnya menjadi incaran banyak. Pada tanggal 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, yang dimana Batavia menjadi pusat kekuatan Belanda. Dalam waktu singkat, Batavia dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Pemerintahan Inggris dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda. Lalu, Perjanjian Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 menandai resmi kekuasaan Inggris di Indonesia dan melakukan reformasi besar-besaran dengan tetap tujuan utamanya yaitu mencari rempah-rempah untuk menambah kas negara Inggris. Selanjutnya, Raffles mengadakan kebijakan-kebijakan pemerintahan Inggris selama berada di Indonesia, yaitu yang pertama, menghentikan sistem tanam paksa. Yang kedua, melarang adanya perbudakan. Yang ketiga, menghapus pajak hasil bumi. Yang keempat, membentuk sistem pemerintahan. Yang kelima, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, yang dimana sistem ini membantu Inggris untuk melakukan pengelolaan pemerintahan dan mengubah sistem pemerintahan ke corak barat. Yang keenam, memperkenalkan sistem sewa tanah. Raffles menggunakan sistem sewa tanah untuk menambah pemasukan kas Inggris. Namun, hal tersebut gagal terjadi karena Inggris harus melakukan penelitian kesuburan tanah. Saat Inggris sedang menduduki kekuasaannya di Indonesia, di satu sisi lain terjadi perang Napoleon Bonaparte di Eropa yang membuat Inggris dan Belanda bermusuhan. Dan pada peperangan tersebut, terjadi kekalahan perang Napoleon yang diharuskan membuat perjanjian bahwa Inggris harus mengembalikan wilayah jajahannya di Nusantara kepada Belanda yang resmi ditetapkan bahwa Hindia Belanda akan dikembalikan kepada Belanda. Dan setelah 5 tahun sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali jajahannya sesuai dengan perjanjian yang ada. Setelah Inggris menyerahkan jajahannya, terdapat peninggalan-peninggalan, yaitu yang pertama, buku The History of Java, karangan Raffles, yang buku ini berisikan tentang keindahan kebudayaan di Indonesia yang beragam. Yang kedua, bunga Rafflesia arnoldi yang ditemui pertama kali oleh Raffles dan rekannya bernama Arnoldi. Yang ketiga, Candi Borobudur yang merupakan kekayaan budaya Indonesia yang nyata dan belum dipublikasi adanya. Dan yang keempat, ada Kebun Raya Bogor. Kebun raya ini berperan dalam mengembangkan ilmu botani, pertukaran ilmu pengetahuan, dan hubungan alam dengan budaya. Demikianlah sekilas tentang sejarah penjajahan Inggris di Indonesia. Meskipun waktunya singkat, tetapi pengaruhnya sangat terasa hingga saat ini, terutama di bidang pemerintahan. Sejarah pendidikan di Inggris di Indonesia adalah bagian penting dari perjuangan bangsa. Mari kita hargai dan pelajari sejarah yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye-bye.